Assalamualaikum kiddos. How are you today? Meet with Rizania again. Today we will have review material of chapter 2. Yes, more about change. Because today we will have quiz. Okay, we start. Okay, first we will learn about soluble and insoluble. It means soluble itu larut ya, zat padat yang larut dalam air, soluble in water. Kalau pakai in, with in, insoluble berarti tidak larut dalam air. What is the example? Oke, contohnya washing powder ya, soluble in water, larut dalam air. Kalau insoluble water like this, talcum powder ya, nggak bisa larut dalam air. Oke, next Kak, tentang solution. There are component of solution ya. There is water, ada air. Air means solvent, jadi zat pelarut yang melarutkan apa? Solute. Solute itu zat padatnya yang terlarut, itu solute ya. So, if we mix water and sugar, there is this make solution ya. Jadi di sini zat terlarut itu gulanya, kalau misalkan pelarutnya itu airnya gitu ya, kayak that is solution. Okay, next, how to separate insoluble water ya, bagaimana memisahkan larutan yang mana itu insoluble, yang zat padatnya tidak bisa larut dalam air. That is by filtration ya, penyaringan. Misalnya sudah melakukan eksperimen percobaan sederhana terkait ini. Filtration itu penyaringan ya. Oke, if we do filtration, penyaringan, misalkan contohnya air yang bercampur dengan pasir kemarin, untuk memisahkan air dari pasir menggunakan penyaringan, yaitu menggunakan filter paper ya, kertas penyaring. Kertas penyaring ini tidak sembarangan kita menggunakan WS, kertas buku dan buku gambar, nggak bisa ya Kak. Ini memang khusus kertas buat penyaring ya, biar nanti menghasilkan filtrate. Filtrate itu hasil saringan, airnya yang menghasilkan air yang jernih ya. Jadi pasirnya itu yang tersisa di filter paper, that is called residue ya. Jadi sisa dari penyaringan. Seperti ini ya Kak ya, that is filtration atau penyaringan untuk memisahkan insoluble water ya. And then how to separate soluble water, jadi bagaimana memisahkan larutan yang zat padatnya itu larut, kayak air garam, air gula. Isinya juga sudah melakukan percobaan dan mungkin kalian juga. Jadi how to separate it by evaporation. Jadi insoluble water, solid that insoluble in water, itu cara pemisahannya dengan menguapkannya, memanaskannya by heating ya. Nah, lihat pada gambar, sudah pernah dilakukan percobaan seperti ini. Lama-lama nanti akan ada sisa ya, common salt is left behind. Jadi ada sisa garam di air garam ketika kita panaskan, kan jadi terpisahkan, airnya sudah menguap, jadi terpisah dari garamnya. That is by evaporation. Gitu ya Kak ya, cara pemisahan solution ya, larutan yang larut dalam air dan yang tidak larut dalam air. Bedanya itu kalau larut dengan evaporation, kalau yang tidak bisa larut dalam air kayak air pasir dengan penyaringan. Next, nah still chapter 2 more about change, reversible change ya, perubahan yang tidak tetap. Ingat, there is no new substance, tidak ada zat baru yang terbentuk. Perubahan ini akan kembali ke bentuk semula. Oke. For example, making ice cream. Nah, ini kemarin misalnya sudah using live worksheet ya. Banyak anak-anak yang salahnya di sini. Jadi making ice cream, that is reversible change. Jadi perubahan yang bisa ke bentuk semula. How can teacher
Nah, membuat es krim kan awalnya benda cair tuh. Kita dinginkan, berarti di sini freezing, ya kan? Nah, ketika jadi es krim kan jadi padat tuh, ada pembekuan. Ketika kita diamkan es krimnya, lama-lama akan mencair kan? Kembali ke bentuk zat cair kan? Nah, itu namanya perubahan yang bisa berubah dalam bentuk semula, cair jadi padat, terus padat ke cair lagi. Nah, that is reversible change ya. Tidak bisa berubah, tidak tetap perubahannya. That is reversible change ya. The last one, irreversible change, yaitu perubahan yang tetap, kebalikannya, perubahan yang there is a new substance, ada zat baru di dalam peristiwa irreversible change ya, cannot go backward, jadi tidak bisa kembali ke bentuk semula, like burning, cooking, baking, etc. ya, dan yang lainnya. Jadi bedanya seperti itu ya Kak ya. What is the example? Nah, example is burning wood ya, that is irreversible change ya. Burning wood will make new substance ya, akan membentuk zat baru berupa apa? Arang ya, abu dalam pembakaran. Kalian kalau burning paper juga nanti will result new substance ya, ada zat baru di situ. Oke, kiddos, that's all from Teacher Nia. Enjoy your day and then you can do my assignment in Google Classroom. Okay, are you ready? Enjoy your day. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kiddos.